Yes, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, selamat datang di podcast Ngupas Manten. Ngobrol serba serbi manten. Subhanallah, luar biasa ya. Episode keempat. Oke, sekali lagi buat semua warga Jawa Timur dan seluruh Indonesia, Ngupas Manten, ngobrol serba serbi manten ini merupakan wadah ya atau gudang, ingat sekali lagi, gudang informasi perlengkapan pernikahan. Jadi kalau misalkan teman-teman nih butuh yang namanya info perlengkapan pernikahan, info manten, info wedding, wes langsung aja melebuo di gudang serba serbi manten. Boleh minta tepuk tangan dulu dong. Oke, baik, untuk episode kali ini Raka kedatangan narasumber yang super luar biasa ya. Ini bikin orang seger ya. Bikin orang seger. Kenapa? Ya iyalah ya. Kita ngomongin tentang menu makan, makan dan minum dan minum. Siapa lagi dong? Ini adalah catering ternama, catering top yang ada di Sidoarjo. Siapa lagi kalau bukan Raya Catering. Selamat malam Mas Tommy. Selamat malam Mas Raka. Alhamdulillah. Selamat datang Mas Tom Iya. di podcast Ngupas Manten, ngobrol serba serbi manten. Bagaimana kabarnya malam ini Mas Tom? Kabar alhamdulillah. Makin seger Sehat, aja Mas Tom makin ya. seger. Puasa nggak tambah kurus. Betul. Ya, ini identik ya kalau kita ngomong tentang masalah makanan, minuman ya. Nah, ini pusat info dari Raya Catering. Oke, Raya Catering. Banyak sih orang-orang juga menanyakan Mas ya, dari nama Mas Tommy, Raya Catering. Apa sih filosofinya Mas ya? Kok bisa dinamakan Raya? Apakah punya anak nama Raya atau mungkin punya impian biar Raya itu besar kalau nggak salah Mas ya? Raya cateringnya akan besar gitu. Nah, lebih jelasnya boleh dijelaskan, silakan Mas Tom. Ya. Kebanyakan pertama itu orang bilang anak saya. Oke, ya, identik kan seperti itu biasa Ya, Mas ya, identik anak yang anak. berangkat gitu Mas ya. Oke. Tapi sebenarnya Raya simpel aja. Saya pengen juga doa Raya. Oh, Doa, pengen Raya gitu aja. siap. Sebuah doa Mas ya, Sebuah Raya. Raya. Jadi dalam arti Raya kan besar, besar. Yes. Iya. Pengen dari nol, dari bawah sampai ke Kebesar. Raya, kebesar Besar. tadi. Iya. Subhanallah. Namanya Raya Catering dan itu sebuah arti ya atau filosofi masih bisa dibilang seperti itu. Keren banget. Sebuah impian Mas ya. Ya, doa. Sebuah doa, mudah-mudahan cateringnya ke depan semakin besar gitu. Semakin besar, semakin Luar raya. biasa. Semakin raya. Tepuk tangan teman-teman yuk, Raya Catering. Oke, berdirinya Raya Catering itu tanggal berapa? Masih ingat Mas? Masih. Ini sudah lupa Mas. Insya Allah masih Udah raya soalnya. Oh, gimana ceritanya Mas? Kapan nih Mas berdirinya? tahun 2015. Oh, 2015. Oke. Event pertama itu Januari. Event pertama Januari. Berarti di awal Mas ya? Di awal 2015 ya, bulan 2014 Januari. itu mulai merintis branding atau promosi-promosi. Di bulan 2014. Oh, 2014-nya. Berarti sudah terkonsep dong, Mas. Ya, Kalau mau buka Raya Catering itu di tahun 2015 gitu ya. di 2014 itu mulai coba-coba buka catering. Oh, oke. Karena ada lihat peluang di bisnis catering. Kan awal dulu ikut kakak kan berias. Yes, oke. Sering ikut eventnya, terjun di event, lihat ke Kondisi di catering Ya, itu di kondisi. event itu Mas ya. Ya, lihat di Oke. catering. Coba-coba tak ambil alih lah cateringnya. Luar biasa. Jadi awal mulanya Mas Tommy itu ikut kakak. Ikut kakak. Kakak di bidang apa kakaknya Mas? Perias. Oh, kakak perias. Oke, jadi ketika bantu di kakak, Ya. lihat situasi ya di event itu. Bukan itu. Nah, disitulah ada inspirasi ya, artinya ingin buka catering gitu Mas ya. Buka catering. Kebetulan Oke. hobinya masak. Wah, keren. Seorang koki juga, guys. Iya, iya. Iya, iya. iya. Nah, kalau cerita masalah tentang koki, Mas Tommy punya pengalaman atau mungkin pernah belajar, Mas, kuliah di bidang apa, tata boga gitu, Mas? Kebetulan hobi otodidak sama kuliah, ada hubungan sama kuliah. Berarti kuliahnya juga di tata boga? Enggak. Kuliah Waktu itu? pertanian. Oh, kuliah pertanian. Pertanian tapi yang ambil teknologi hasil pangan. Oh, Jadi siap. sering mengolah hasil pertanian menjadi pangan. Pangan. Jadi masih berhubungan dengan masak-memasak Masak. ya. Iya, Jadi iya. hubungan dapur intinya. Siap. Oke.
Terus habis itu ketika sudah punya hobi ya, dan hobi pasti di situ Mas ya. Jadi ikut kakak dulu event-event weddingnya 2014, 2015 memantapkan langsung buka brand. Buka brand mungkin akhir 2014 sudah berani buka cetak brosur. Cetak brosur. Sudah, Itu di 2014 akhir. 2014, iya. Oke. Terus dapat klien pertama di 2015 Januari event itu. Siap. Itu di mana Mas? Kliennya masih ingat gak ya kliennya itu? Klien Luar beneran biasa perdana. teman istri. Oh, dari teman istri. Iya, teman istri Oke. dulu. Nah, itu event di Pustiporong. 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 Oh iya iya Iya, iya, iya. itu. Sana Mas ya. Itu undangan berapa Mas? Zaman 2015 itu Mas? Sekitar udah 500 ya, 500 undangan. Lumayan deh. Jadi Dari segi bisnisnya loh ya. dari awal sudah langsung ke event catering gedung. Wih, mantap bener-bener. Alhamdulillah. Iya, bener-bener ini mungkin sebuah doa Mas ya, akan raya, istilah akan besar ke depannya. Oke. Jadi kliennya itu teman dari istri. Ya, teman SMA. Siap, siap. Semua aman-aman aja Mas waktu event perdana itu. Alhamdulillah aman berjalan semua karena dari waitress kan ada sebenarnya kan saya ada pengalaman untuk yang wedding itu, jadi Oke. kenal sama waitress yang Siap. sudah pernah pengalaman. Jadi tinggal kontak ke waitress itu yang untuk di lapangan, untuk di dapur tetap saya yang pegang. Oke, siap. Jadi sudah ada relasi ya, Relasi, ya, atau referensi dari teman-teman untuk di bidang itu catering gitu ya. Siap, siap, Untuk siap. freelance-nya kan waitress itu yang di lapangan. Jadi lapangan sudah terkondisi, sudah tercover, saya yang di dapur. Oke. Selain inspirasi dari event ya, istilahnya dari kondisi waktu ikut kakak event ya, akhirnya menciptakan atau membangun sebuah usaha raya catering ya di Sidoarjo. Ada support kah yang benar-benar bisa lebih semangat Mas Tommy, dari istri, dari keluarga atau dari sahabat Mas waktu itu Mas? Apa bagaimana ceritanya Mas? Apa sendirian nekat untuk usaha sendiri atau emang ada dorongan Mas dari istri? Dari terutama ibu. Ibu yang dukung. Oke. Ibu mendukung karena saya kan sebelumnya juga kerja waktu itu juga. Kerja, jadi didukung ibu untuk wira swasta gitu. Siap. Di bidang apa waktu itu Mas? Kerja saya di instansi pemerintahan honorer Oh ya. di dinas pertanian. Di dinas. Oh, berarti sesuai dengan kuliahnya Mas ya? Iya. Luar biasa. Udah berapa tahun di situ Mas? Di 2013 saya 2013 masuk. sebagai honorer. Saya putuskan untuk tidak meneruskan itu 2016 ke 2017. Jadi 2016 Oke. akhir Desember itu. Jadi 2013 masih honorer ya. Ya, ya. Nyambi Kemudian itu jadi. 14 nyambi, 15 juga nyambi. Jadi nggak memanage ya waktunya. Manage, ya. Bisa ngatur event, kemudian juga masih ngantor Mas. Wah, ini nggak mudah sih ya. Nggak mudah guys ya. Bagaimana bisa mengurus di dua bidang ya. Yang satunya di perkantoran, satunya di industri wedding gitu, di catering Iya. gitu. Bagaimana Mas tips-tipsnya untuk bisa jalan semua sebelum kita memutuskan harus putus, istilahnya harus fokus di catering. Nah, bagaimana cara ngatur? Pertama kan dapat event hanya 1 bulan 1 kali, 1 bulan 1 kali itu kan udah alhamdulillah. Siap. Itu berjalan sampai 2016 sudah ada peningkatan 1 bulan 2 kali, 3 kali. Oke. 2016 akhir saya putuskan pilih salah satu. 2016. 2016 akhir. Jadi Pilih salah satu. jeda 2 tahun sih. Iya, ada 2 tahun kita Ada 2 proses. tahun ya. Berangkatnya itu 2 tahun. Oke, baru dievaluasi. Dievaluasi prospek yang mana atau Langsung kedepannya yang mana. Ya jelas, produk catering lah. Kedepan yang mana kalau di instansi seperti apa, prospeknya ke depan, dan juga untuk menuju apa ASN itu kan berat juga. Betul, betul. Banyak proses lah ya. Banyak prosesnya. Saya memantapkan pilih salah satu di usaha catering. Usaha catering, subhanallah. Nah, terkait tentang masalah support atau dukungan dari ibu Mas ya. Nah, di situ benar-benar totalitas ibu Mas ya untuk menjadi seorang pengusaha gitu Mas. Iya. Ada nggak Mas istilahnya bisa dibilang keluh kesahnya atau apa ya, pengalaman-pengalaman Mas jatuh bangunnya itu seperti apa Mas? Yang paling Mas Tommy ingat nih. Kalau
jatuh bangun yang mesti ada sih mas. Yes, Tapi yang namanya usaha pasti dong ya ada jatuh bangunnya. Cuman ya sebagai apa ya? Sebagai sebuah inspirasi dan juga motivasi, Iya. tidak melulu seorang pengusaha itu instan langsung sukses, ya toh. Nah, adanya podcast ini, adanya Ngupas Manten ini, Mas. Nah, disinilah kita bisa sharing, Mas. Kita bisa berbagi ilmu, wawasan untuk menjadi motivasi. Apa sih Mas, yang paling diingat Mas Tommy untuk membangun Raya Catering ini pernah yang tidak enak lah yang diterima Mas Tommy, apa itu Mas, kejadian apa Mas? kejadian nggak ada yang seberapa ini sih mas, apa kayak terlalu jatuh atau apa. Ya, nggak ada yang terlalu terproduktif. Mungkin ada komplain dari klien atau ada yang bahan-bahannya atau peralatannya ketinggalan. Nah, itu gimana? Kalau peralatan itu kan sebelumnya kita udah prepare semua. Oke. Kalau di lapangan alhamdulillah klien komplain itu waktu itu sih nggak ada. Alhamdulillah. Ya benar-benar nggak ada. Jadi kita dari awal saya itu bilang ke tim dapur saya juga sama pembelanja itu harus sesuai pesanan Dari klien. Ya. Oke. Jadi jangan sampai kita mengurangi kayak gitu. Siap. Itu kan fatal sekali. Jadi harus rasa sama porsi itu harus pas. Harus sesuai Harus semuanya, sesuai, Mas, ya. ya. Oke. Tapi alhamdulillah selama ini kita nggak ada komplain masalah itu. Alhamdulillah, luar biasa. Kalau mungkin saya sedikit komplain kadang ke anak waitress. Oh, Anak waitressnya kurang apa ya, kurang ulet. ya, Kurang sat-sat gitu. kurang ya. sat-sat kurang gini ya gitu. Iya. Tapi kalau intinya ke porsi makanan atau rasa alhamdulillah belum ada, cuma lebih teknis ke pelayanan. Pelayanan ya. Oke. Kalau kita tanggap oke, nanti kita evaluasi. Luar biasa. Raya Catering ya. Jadi pengalaman atau sejarah ya, mulai dari 2014 sampai dengan saat ini, alhamdulillah semuanya aman-aman aja, semuanya beres Mas ya. Cuma ya sedikit untuk ya bisa menertibkan lah ya dari tim itu sendiri gitu. Oke guys, itulah yang harus dioptimalkan kembali ya dari beberapa kendala yang ada di lapangan dari Raya Catering. Nah, yang penting yaitu sebuah koordinasi atau komunikasi bersama tim, dan alhamdulillah sampai saat ini detik ini semuanya aman-aman aja, semua lancar alhamdulillah. Oke, masalah Raya Catering promo-promo atau brand-brand yang sudah disiapkan Mas Tommy ini itu sebuah inspirasi, tadi kan istilahnya sebuah doa ya, sebuah impian. Ada nggak istilahnya dari istri atau dari ibu waktu pembentukan nama tidak setuju atau ada opsi, ada nggak ceritanya seperti itu Mas? Nah, ketika saya bilang ke istri namanya Raya, nggak ada pertanyaan. Nggak ada pertanyaan, berarti terima aja gitu ya? Iya, nggak terima aja. Terus cuma dipastikan ada nggak nama yang sama. Oke. Jadi saya udah cek Instagram ke nama Raya Catering, nggak ada. Adapun itu di Bandung, Jawa Barat. Oke, Sama jadi Jogja. ketika di Google ya, Ya. adanya cuma di Jabar. Yang penting di area Jawa Timur, Surabaya, Sidoarjo Aman, tidak tidak aman. ada. Oke, dari situ saya pantaukan Raya itu dan izin ke ibu terutama. Yes. Saya pakai nama Raya. Alhamdulillah. Alhamdulillah ya, berkat doa ibu, doa istri. Yes, betul. Ridho ibu, ridho istri itu. Ya. Alhamdulillah sampai saat ini Mas ya, Iya. luar biasa. Wow, luar biasa sekali ya. Raya Catering sesuai dengan nama yang sangat fenomenal, bisa dibilang ya satu-satunya di Jawa Timur Mas. Bener ya Mas ya? Iya. Sepengalaman Raka ya, Raka sebagai penyelenggara pameran wedding ya di Serba-Serbi Manten Expo Roadshow Jawa Timur belum ada dan tidak pernah mendengar nama Raya Catering. Mudah-mudahan dengan nama Raya Catering ini Mas, usaha cateringnya semakin maju, semakin raya dan semakin sukses. Amin. Baik, nanti kita akan bahas lagi teman-teman ya, bagaimana diskon atau promo ketika Raya Catering ikut event-event pameran. Dan apa aja sih kira-kira menu ya, menu-menu andalan dari Raya Catering yang paling disuka oleh calon manten. Jangan kemana-mana, tetap di podcast Ngupas Manten, ngobrol serba-serbi manten. Masih di podcast Ngupas Manten, ngobrol serba-serbi manten ya.
Di Ngupas Manten ini kita akan nguncei, kita akan ngupas ya semua informasi tentang perlengkapan manten atau info tentang wedding guys. Nah, masih bersama Raya Catering. Oke Mas Tommy. Sebelum kita ngobrol tentang masalah agenda pameran yang akan datang, kemudian juga apa aja sih menu-menu dari Raya Catering, best sellernya seperti apa. Ngomong-ngomong tentang masalah legalitas Mas Tom, gimana nih legalitasnya Raya Catering? Alhamdulillah legalitas Raya Catering kita itu PT. Sudah PT. Sudah PT yang pertama, oke. Terus nama Raya juga sudah terdaftar di HAKI. Alhamdulillah. Oke, Ya, sudah terdaftar di HAKI ya. Terus ini kita alhamdulillah berjalan proses ke sertifikasi halal. Itu yang penting. Sertifikasi halal masih proses atau sudah jalan? Sudah jalan, tinggal ini pihak MUI ya, yang ngurusi sertifikasi Yes, halal, betul. survei ke dapur kita. Oke. Setelah Tapi survei, sudah tinggal ketok palu lah ya, ya, udah ya. CC ya. Survei verifikasi sudah. Wow, luar biasa. Mudah-mudahan lancar semua itu Mas Tom ya. Yes, itu yang paling penting juga ya buat calon manten semuanya. Banyak sih catering-catering yang ada di luar sana, tetapi bagaimana legalitasnya? Nah, ini karena sangat penting juga gitu masih sebagai pertimbangan. Selain di wedding, Raya Catering, apakah juga nyervis atau melayani corporate Mas? Atau apa aja Mas yang bisa dilayani dari Raya Catering sendiri? Corporate kita mulai penjajakan karena Oke. 8 tahun ini kita fokus ke Di wedding ya? ke event Siap. wedding. Ini mulai jalan ke corporate kita. Spesial wedding berarti 8 tahun ini ya? 8 tahun ini Luar spesial biasa. wedding. Ya membenahi dulu lah Oke, 8 tahun betul. itu. Setelah alhamdulillah berjalan, kita merambah ke corporate. Corporate, oke. Corporate sementara ini kita dapat Ciputra. Wah, luar biasa. Bro, tepuk tangan Ciputra, bro. Di Ciputra Hall Room itu kalau Oke. ada event alhamdulillah Raya Catering. subnya kita catering ya. Mantap. Itu udah berapa tahun jalan sama Ciputra, Mas? 1 tahun. Udah 1 tahun ya? Keren. Oke. Nah, untuk masalah menu ya, banyak sekali menu-menu andalan dari beberapa catering Mas ya. Ciri khas dari Raya Catering sendiri itu apa Mas? Makanan apa? Menu apa Mas dari Raya Catering ini Mas? Ini kita ke kambing guling ya. Oh, kambing gulingnya ya, andalannya kambing guling. Kambing guling, jadi- Zidan, ini suka kambing guling Zidan dia. Kalau si Maujun jangan ditanyain ya, separuh badan guling, separuh badan kambingnya habis. Iya. Oh jadi karakter atau ciri khas yang paling disuka dari Raya Catering kambing gulingnya. Guling, Oke. sama kebab. Wah ini episode kedua kayaknya Raya Catering bawa kambing guling ini bro. Bisa jadi tes food nanti bro. Oke. Kambing guling. Wes. Siap. Terus selain itu Mas? Ya kalau makan ya makan yang buffetnya yang prasmanan Yang itu. prasmanan ya, pada umumnya Pada itu ya. umumnya itu. Cuma kan kita selalu menawarkan ke klien itu kambing guling. Kambing guling Iya. prioritas ya karakter dari Raya Catering. Ya karena ya juga ke acara si klien kan juga terlihat istimewa kalau ada Betul. kambing guling. Sepakat lebih mewah Mas ya Lebih seperti mewah, itu Mas iya. ya. Siap. Menu yang paling disukai ya kambing guling juga. Selain kambing guling ini yang apa ya best sellernya gitu ya, yang paling laris Mas. Best seller ya kan banyak menu jadi nggak Betul. bisa paling laris mah. Oh, oke. Ratusan menu Mas. Ratusan menu. Keren. Tapi di situ udah paket Mas ya Sudah istilahnya paket ya. ya. Siap. Andalan saya selalu menawarkan kambing guling. Kambing guling. Kan juga lebih istimewa acara itu. Wah, bikin mau cepet sahur aja nih. Dengerin kambing guling wayai sahur ini. Oke. Agenda pameran wedding. Raya Catering ini aktif kan Mas ikut expo gitu Mas, pameran wedding gitu Mas? Alhamdulillah aktif. Sok tanya dulu Iya. ya. Padahal pusatnya. Pusat. Oke. Agenda yang paling dekat ini Mas ya di Cito di tanggal berapa bulan apa Mas? Di Cito bulan Mei. Bulan Mei Mas ya. Bulan Mei. Raga apa lupa agak ingat gitu Mas ya. Saya jelaskan Mas, saya ingat Mas. Ingatnya di bulan tapi tanggalnya kadang lupa. Yes, betul. Oke, jadi buat calon manten yang ada di rumah ya, Raya Catering juga segera hadir di Serba Serbi Manten Expo itu di tanggal 30 Mei sampai dengan 2 Juni
itu di Cito Mall Surabaya ya. Jadi tanggal 30 Mei sampai 2 Juni di Cito Mall Surabaya. Kemudian geser ke Lipo Sidoarjo tanggal 25 Juli sampai dengan 28 Juli itu di Lipo. Nah, sekarang kasih bocoran kira-kira promo atau diskon apa nih Mas? Mumpung masih berapa bulan lagi nih? Maret, April, Mei, Juni. Mei 3 bulan lagi. Teman-teman yang ada di rumah catat ya. Diskon apa aja Mas? Oke, itulah agenda untuk pameran wedding ya dari Serba Serbi Manten Expo, dan tentunya di sana sudah ada Raya Catering. Dicatat guys, sekali lagi dicatat. Nah, diskonnya kira-kira apa? Mas Tom, kasih bocoran dong buat semua calon manten yang ada di rumah. Kalau nanti promonya itu paket bundling catering, bukan WO. Bundling catering. Bundling catering itu, Oke, itu bagaimana itu Mas satu maksudnya? paket itu udah hitungan orang atau undangan yang tersebar. Satu paket Nah, sudah termasuk. hitungan orang atau undangan yang tersebar. Jadi ada paket idaman. Oke. Paket idaman itu isinya buffet 500 porsi, Oke. joglo total 1000 porsi. Itu bonus es pun sama coklat fontaine. Berarti akan lebih apa ya? Lebih hemat Mas ya? Lebih hemat karena kita sudah hitungkan untuk klien kalau mau undangan 500 paket ini yang Paket idaman. idaman ini ya. Wow. Kalau tidak pameran, kalau bukan expo, itu yang paket idaman kira-kira sampai berapa Mas? Hanya khusus dealing di Di pameran pameran, yang iya. paket idaman. Di luar itu kan retail, Betul, harga betul. reguler. Oh, oke. Itu kalau udah di paket itu selisih 4 juta Wih. dari harga reguler. 4 juta bro, bisa buat perlengkapan yang lain Bisa ya, yang lain. hemat buat tambahan rias manten ya bisa, buat beli kartu undangan atau souvenir juga bisa. Keren. Wah, honeymoon apalagi bro, 4 juta masih bisa banget ya. Oke, Selisih 4 jadi juta. promo yang akan disiapkan untuk pameran Serba Serbi Manten Expo itu adalah paket idaman. Idaman. Oke. Paket bundling catering. Paket bundling catering itu iya, namanya Mas. namanya. Siap. Selain itu ada bocoran lagi mungkin Mas. Apakah sama nanti Mas antara yang di Surabaya sama Sidoarjo Mas? Mungkin sama. Sama ya, karena Iya. sisinya cuma 1 bulan Satu gitu ya. bulan, iya, sama. Oke. Mas, tips apa sih buat calon manten? Ketika calon manten itu ingin merayakan pesta pernikahannya, pasti dong semuanya harus benar-benar kita secara detail gitu ya untuk mengatur sajian cateringnya. Banyak catering di luar sana Mas yang mohon maaf ya, dan juga istilahnya yang banyak yang nipu gitu Mas ya. Iya. Paketnya dapatnya ini semua, ternyata Mas di lapangan nggak sesuai. Nah ini yang butuh kita edukasi juga buat semua calon manten. Apa nih yang perlu disampaikan Mas buat calon manten, sebuah edukasi Mas? Yang pertama sih sebelum memesan catering kan harus lihat track record catering juga. Oke. Si klien selama aman dari isu-isu baru berkelanjutan pesan. Terus yang kedua, Oke. si klien atau sub budget itu harus punya PIC atau Oh, panitia yang bertanggung jawab. yang bertanggung Oke. jawab untuk kerjasama dengan catering. Yes. Jadi kita terbuka sama PIC keluarga itu tadi. Oke, dengan pihak catering. Pihak catering menunya seperti ini, invoice kita buka di depan. Oke. Pemesanan soal bulaja seperti ini, menunya ini, porsinya segini. Yes, ini ilmu. Kalau sudah lengkap, monggo kan gitu. Udah Oke. cek-cekan sudah lengkap, berarti oke kita sajikan. Sepakat. Ini ilmu. Jadi buat calon manten yang ada di rumah ya, untuk mengurangi atau antisipasi terjadinya hal-hal yang seperti itu, pesan sudah ABCD ternyata D-nya nggak ada. Nah inilah ya, yang pertama kita harus tahu track recordnya dulu ya, isu-isunya seperti apa, bisik-bisik tetangganya seperti apa dari catering ini gitu Mas. Itu penting. Nah ini sebuah edukasi. Yang nomor 2 adalah calon manten ya, orang tua, apalagi calon manten yang pertama, orang tua, kemudian besan, fokuso, duduk di pelaminan ya. Nah di situ cari paman, pak D, semua yang bertanggung jawab. Tanggung jawab. Betul sebenarnya. Iya. Jadi yang bertanggung jawab dan harus bisa berkoordinasi dengan pihak catering. Catering. Wow, luar biasa ya. Mudah-mudahan informasi ini bermanfaat buat semua masyarakat Indonesia Mas. Ada tips apa Mas buat teman-teman vendor sekarang Mas ya? Semua pengusaha wedding ingin tetap maju, ingin tetap sukses dan
seperti Raya Catering eksis terus. Apa nih Mas yang boleh disampaikan Mas? Istiqomahnya di amanah aja. Istiqomahnya amanah. Luar Amanah itu biasa. aja udah. Itu. Iya, amanah itu kan memegang semua dari segi aspek, jangan sampai awal bilang A, nanti di lokasi terjadinya B, C, D. Kalau A ya A, udah. Luar biasa. Cukup situ. Itu Satu aja aja. amanah ya. Keren ya. Cukup satu kata ya untuk tips sesama pengusaha wedding ya, ingin maju dan usaha wedding Anda sukses, amanah ya. Harus amanah. Dan itu artinya sudah kalau dijabarkan nggak cukup 2 jam di sini ya. Itu panjang sekali. Simpelnya amanah. Yes, terakhir Mas, Terakhir. untuk calon manten Mas, apa yang perlu disampaikan dari pihak brand Raya Catering itu sendiri kepada calon manten Mas? Silakan Mas. Untuk tips apa, Mas? Untuk calon manten. Untuk calon manten untuk memilih catering. Yes, betul. Ya kembali lagi lihat ke track record Oke. catering itu sendiri, terus sama legalitas yang jelas. Legalitas. Nah, legalitasnya jelas atau enggak, kantornya di mana, Oke. kantor itu sementara atau punya sendiri kan gitu. Itu harus masih Itu detail ya harus sampai segitu detail, ya Mas. iya. Keren. Karena itu Oke. kan trust, kepercayaan klien. Sepakat. Nah, jadi benar-benar klien itu percaya sama catering ini kan gitu. Oke. Penting tuh calon manten ya. Kantornya ada, tapi sampai kapan kontraknya? Jangan-jangan 1 bulan udah hilang. Nah, itu bahaya ya. Oke. Pesan-pesan buat semua calon manten yang ada di rumah untuk ajakan hadir di Serba-Serbi Manten Expo dan promo apa yang harus didapatkan dari Raya Catering. Silakan Mas. Untuk calon manten ke Serba-Serbi Manten, monggo nanti bisa tes food ke Raya Catering, di booth Raya Catering di bulan Mei tanggal 30 30 sampai 2 Juni. 2 Juni. Ya. Bisa langsung ke booth, ada tes food sekalian di lokasi. Mantap. Tapi kalau misalkan ada yang nggak sabar nih Mas ya, nunggu di tanggal 30 Mei. Kalau ke kantor bisa Mas? Tes food gitu Mas? Ke Appointment kantor. dulu atau bagaimana Mas? Ke kantor tes food langsung bisa, janjian Bisa ya, langsung janjian kita dulu masak. ya. Wis. Jadi Langsung. free. Jadi kita nggak harus DP dulu terus kita kasih tes food. Kita Oke. kasih tes food dulu, mau DP nggak DP urusan belakangan. Keren. Ayo kesempatan lebar buat semuanya ya. Kalau misalkan mau tes food ya, mau menu apa aja di Raya Catering, bukan sekedar nanti di Serba-Serbi Manten Expo aja di tanggal 30 Mei sampai dengan 2 Juni, tapi langsung ke kantor Raya Catering. Alamatnya di mana itu, Mas? Di Perumahan Peluru Permai, Blok Oke. BN 4, nomor Oke. 4 Sidoarjo. Sekali lagi di mana? Perumahan Peluru Permai, Blok BN 4 Sidoarjo. Yes, terima kasih. Oke, terima kasih banyak Mas Tom atas waktunya Mas Tom. Terima kasih, Mas. Sukses selalu. Sukses Mudah-mudahan selalu, Raya sama-sama. Catering semakin raya, semakin besar Amin. dan sukses. Amin. Amin, amin. Oke, Siap. wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.